Saya seorang istri, seorang ibu dari anak yang menyandang autistik. Ustaz maaf, saya mau sharing. Saya sebagai ibu baru yang baru saja didiagnosa anaknya. Saya singkat cerita, anak saya waktu lahir nggak kenapa-napa Ustaz. Alhamdulillah semua perkembangannya sesuai. Tapi ketika 24 bulan jalan pagi tiba-tiba kejang tanpa demam, dan dari situ semua kemampuannya mundur. Dari yang sudah bisa bicara tidak bisa bicara, dari yang fokus jadi tidak fokus gitu ya Ustaz. Sebenarnya dari 2 tahun lalu saya sudah dan suami kebetulan hadir di sini sudah menerima gitu. Ya udah gak apa-apa ya Allah kalau emang ini rezeki gitu kan. Dan banyak juga yang kasih tahu bahwa ini ahli surga gitu, atau ini tiket VIP kamu untuk menuju ke surga yang ikhlas gitu kan. Cuman terkadang di hati kecil sedih Ustadz, maksudnya kenapa sih kok nggak bisa kayak anak lain gitu ya? Ada pertanyaan kayak gitu. Kenapa kamu yang tadinya bisa jadi nggak bisa gitu? Itu yang masih di hati kecil saya sedikit belum terima gitu. Walaupun kita udah terapi, sekarang udah ada kalau mau minum susu udah ada ngomong lah minum susu gitu. Udah kembali lah dari setelah terapi itu semua sudah kembali. Cuman memang belum seperti dulu gitu Ustaz. Yang pertanyaannya adalah bagaimana mengajarkan maksudnya bagaimana mungkin di sini nanti akan semua akan jadi calon ibu ya yang belum nikah atau saya sendiri Ustaz, untuk tetap ikhlas karena ini autis ini bukan penyakit, tidak bisa sembuh tapi akan bisa normal seperti anak lainnya. Bagaimana saya dan suami juga mendidik anak saya Ustaz untuk sholatnya, agamanya dan lainnya gitu. Hanya karena kan untuk mengerti perintah saja sulit kan Ustadz ya untuk anak autis itu gitu. Itu aja sih Ustadz untuk sharing saya. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Kak Nia ya dan suami. Semangat Kak. Silakan dulu. Kak Mia dan suami ikut prihatin ya dengan ceritanya. Kalau udah menyangkut anak emang saya selalu lebih gampang baper sih kalau udah ngomongin anak. Karena itu kan kayak apa ya, jantung hatinya orang tua ya. Kalau bagian jantungnya yang kegores itu kan rasanya lebih sakit daripada bagian yang lain. Jari, tangan, kaki kegores kita masih tahan. Tapi kalau udah jantung yang kegores kan berat banget ya. Kebayang sih perasaannya Mbak Mia sama suami itu, kebayang banget, Masya Allah. Gak semua orang loh dikasih ujian kayak gitu. Kalau ada orang yang dikasih ujian kayak gitu, saya selalu percaya dia tuh orang istimewa. Dia tuh orang spesial. Orang-orang kayak saya yang mungkin gak dikasih ujian kayak gitu berarti orang biasa aja. Karena Allah tahu saya gak akan mampu menghadapi ujian kayak gitu. Jadi kamu mah yang receh-receh aja ya, kamu orang amatiran lah ibaratnya. Tapi orang kayak Mbak Mia, suami, ini orang-orang yang istimewa, makanya dikasih juga ujian yang berat. Saya nggak bisa membesarkan hati Mbak Mia dan suami. Mbak Mia pasti udah sering mendengar kata-kata yang sama, ini tiket ke surga, ini jalan kebaikan, segala macam. Saya hanya mungkin bisa menyampaikan kalimat pengulangan aja. Saya percaya apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ujian itu emang cara Allah mendatangkan kebaikan dari jalan yang lain. Saya juga pernah kenal dengan seorang ayah yang punya anak dengan keistimewaan yang sama. Dia ngalamin autis juga anaknya. Ayahnya seorang arsitek. Ayahnya cerita, Ustadz, sejak anak ini lahir dan menjadi amanah bagi saya sekeluarga, saya sangat banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Dimudahkan ini, dimudahkan itu. Banyak banget kemudahan yang Allah berikan sejak ada anak ini. Jadi anak ini itu kayak cara Allah ngasih saya banyak kebaikan-kebaikan. Disitulah saya sadar fa inna ma'al usri yusra itu benar ya. Walaupun kita kan nggak minta dikasih ujian apa kan, tapi begitu Allah tetapkan ada satu ujian dalam hidup kita, boleh nggak kita coba untuk ngelihatnya dari POV al-insyirah. Oh, ujian ini tuh
datang bersamaan dengan kemudahan. Kesulitan ini datang bersama dengan kemudahan. Saya yakin ada kemudahan. Saya sadar nggak sadar, pokoknya saya yakin ada tuh kemudahan. Cuman kan sering dengan keterbatasan ilmu kita nggak sadar mana kemudahan-kemudahan itu kan. Tapi itu pasti ada. Sebagian kita sadari, sebagian nggak kita sadari. Semoga Mbak Mia Allah berikan kemampuan untuk melihat kemudahan bersama ujian dan kesulitan yang dialami saat ini. Sehingga ketika Mbak Mia dan suami bisa menemukan kemudahan-kemudahan itu, Mbak Mia justru akan semakin sayang sama anaknya. Anak ini anak istimewa, dialah yang bawa kami banyak keberkahan hidup. Makin sayang sama dia, makin sabar sama dia. Mungkin tetap berusaha untuk mencari jalan keluar gimana yang terbaik buat dia, tapi di sisi yang lain sayang banget dan malah sampai ke level mensyukuri karena ada dia akhirnya ada banyak kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, dalam urusan syariat itu kan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalam syariat itu ada istilah taklif. Taklif itu beban syariat. Orang yang dibebankan syariat namanya mukallaf. Nah, siapa orang yang disebut dengan mukallaf? Orang yang terkena beban syariat, harus ini, nggak boleh itu, harus ini, nggak boleh itu. Mereka yang salah satunya adalah akil balik. Salah satunya. Nah, kalau dia tidak secara umum, saya nggak bilang normal ya, karena kenormalan ini kan subjektif banget ya. Kalau dia tidak secara umum memiliki standar akil, maka dia akan mendapatkan banyak keringanan dalam Islam, dalam agama, rukhsah. Anak ini kan kalau misalnya diajarin sholat, dia beda sama anak yang lain, sehingga nggak usah terbeban, aduh gimana ya biar bacaannya itu sama dengan yang lain, biar dia kalau lagi sholat itu fokus ataupun khusyuk. Kan dia nggak memiliki sisi itu, sisi itunya dia punya keistimewaan sendiri. Ya udah, Allah memaafkan karena dia ghairu mukallaf. Dia bukan orang yang mukallaf secara umum, dia punya kekhususan, dan kekhususan itu menjadi jalan kemudahan bagi dia. Insya Allah malah anaknya dengan keistimewaan itu malah jadi orang yang paling sedikit dosanya. Ya, tetap ini ujian. Mudah-mudahan Mbak Mia dan keluarga bisa menemukan sisi yusronya, sisi kemudahannya, dan tentang syariatnya semampunya aja diajarin. Nanti semampunya juga dia menjalani. Allahu a'lam.